Nah, adik-adik, sebelum kakak mulai bercerita, kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik. Ada nggak yang punya cita-cita untuk bisa pergi keliling dunia? Wah, atau ada yang udah punya hobi nih untuk jalan-jalan, mulai dari keluar kota atau keluar negeri? Karena kayaknya seru banget ya adik-adik kalau kita bisa pergi jalan-jalan, mengunjungi tempat baru, mengunjungi tempat-tempat yang bagus untuk di tempat foto-foto. Kakak aja merasa itu bakal menjadi pengalaman yang keren sekali. Oh my god! Wow! Nah adik-adik, ada loh kisah sebuah keluarga nih yang punya rencana mau keliling dunia, tapi batal. Dan mereka nggak sedih, tapi mereka malah bersuka cita, lebih bergembira dengan pengalaman lain yang mereka dapatkan setelah membatalkan rencana pergi berlibur keliling dunia itu. Keluarganya siapa ya? Kita akan lihat cerita keluarga Bapak Budi Suhardi. Siapa tuh Kak, Pak Budi Suhardi? Pak Budi Suhardi adalah seorang pilot dari perusahaan penerbangan Singapore Airlines. Pak Budi ini warga negara Indonesia, namun beliau dan keluarganya tinggal di Singapura. Pada tahun 1999, Pak Budi dan keluarganya memiliki rencana untuk berlibur keliling dunia. Namun, suatu malam ketika mereka sedang makan malam bersama, Pak Budi dan keluarganya itu melihat di tayangan televisi berita tentang keadaan pengungsi Timor Timur. Apa itu Timor Timur? Adik-adik ada yang pernah dengar? Dahulu, Timor Timur merupakan salah satu bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi pada tahun 1999 itu ada gejolak, ada konflik karena mereka ingin melepaskan diri dari Indonesia. Akibatnya, banyak warga yang berada pada kondisi tidak nyaman. Salah satunya adalah yang muncul di berita yang ditonton oleh Pak Budi dan keluarga. Mereka melihat ada sekelompok keluarga yang harus makan satu plastik mie instan dibagi untuk 10 orang dengan wadahnya kaleng bekas. Ya ampun, begitu menyedihkan ya. Dibandingkan dengan keluarga Pak Budi yang pada malam itu bisa makan enak. Hal itu membuat hati Pak Budi tersentuh dan berpikir untuk membatalkan rencana pergi berlibur keliling dunianya menjadi pergi untuk menolong para pengungsi Timor Timur. Ia pun bertanya kepada istrinya dan kepada anak-anaknya. Dan mereka pun setuju. Akhirnya, dana yang tadinya hendak digunakan untuk pergi berlibur dialihfungsikan untuk didonasikan kepada para pengungsi Timor Timur. Secara pribadi, Pak Budi dan keluarga sudah mengumpulkan $10.000 dan 250 kg barang-barang untuk didonasikan. Tidak berhenti di situ saja, Pak Budi kemudian mengajak teman-temannya. Akhirnya, adik-adik tahu tidak? Dana yang terkumpul hampir 7 kali lipat. Nice. Puji Tuhan, saat itu dana yang terkumpul sampai $67.000 dan barang-barangnya hingga 1 ton. Wow, luar biasa, banyak sekali ya. Tapi adik-adik, dengan berkat Tuhan yang banyak itu, ada masalah nih. Gimana ya caranya membawa barang-barang sebanyak itu dari Singapura ke Indonesia? Dan saat itu tempat yang dipilih oleh Pak Budi untuk dikunjungi adalah Nusa Tenggara Timur, salah satu provinsi di Indonesia. Saat Pak Budi kebingungan, Tuhan tidak berhenti menolongnya. Tuhan kemudian mempertemukan Pak Budi dengan seseorang yang dapat memberikan akses sehingga Pak Budi dapat mengirim barang-barang dari Singapura ke Jakarta dengan pesawat kargo secara cuma-cuma, gratis. Wah, luar biasa ya. Tapi gimana nih? Setelah sampai di Jakarta, barangnya gimana sampai ke Nusa Tenggara Timur? Wah, Tuhan bekerja lagi. Kemudian Pak Budi bisa bertemu dengan salah satu pejabat Pelni, sehingga barang-barang itu bisa dibawa dari Jakarta ke Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan kapal dengan biaya yang lebih murah. Singkat cerita, sampailah Pak Budi,
keluarganya, dan juga barang-barang yang hendak mereka donasikan di Nusa Tenggara Timur. Orang-orang berebut untuk segera mendapatkan barang-barang itu. Mereka ingin mendapatkan bagiannya. Sampai-sampai kardus pembungkus barang-barang itu juga diperebutkan oleh mereka. Karena apa? Karena kardus itu akan digunakan sebagai alas tidur. Ya ampun, sedih sekali kondisi mereka saat itu. Hal itu membuat Pak Budi semakin tersentuh. Dia berpikir, bagaimana ya caranya agar bantuannya bisa terus berkelanjutan, tidak berhenti saat itu aja. Akhirnya Pak Budi berdiskusi dengan istrinya dan mereka memutuskan untuk membangun sebuah panti asuhan di sana. Mereka pun menyewa rumah dan mengumpulkan anak-anak untuk diasuh mereka di panti asuhan tersebut. Seiring berjalannya waktu, panti asuhan yang awalnya di rumah sewaan itu semakin penuh. Pak Budi dan istrinya pun bingung, bagaimana nih? Semakin banyak anak-anak yang datang, semakin banyak anak-anak yang harus ditolong, tapi rumahnya udah tidak muat. Adik-adik tahu tidak? Jauh sebelum Pak Budi berangkat ke Nusa Tenggara Timur, Tuhan sudah membukakan jalan bagi Pak Budi untuk melakukan perbuatan baik ini. 9 tahun yang lalu, tahun 1990, Pak Budi pernah membeli tanah di Nusa Tenggara Timur. Dan akhirnya, di tanah yang dibeli 9 tahun yang lalu itu, dibangunlah sebuah panti asuhan yang lebih besar dan juga sebuah sekolah yang bisa digunakan baik untuk anak-anak panti asuhan dan juga untuk anak-anak yang di luar panti asuhan. Akhirnya panti asuhan itu berkembang, sekolahan pun berkembang, murid-muridnya banyak, dan nilai-nilai kebenaran semakin banyak diajarkan kepada anak-anak di Nusa Tenggara Timur. Dengan perbuatan baik yang Pak Budi lakukan itu, tahun 2009, Pak Budi dipanggil oleh kantor berita CNN di Amerika Serikat. Kalian tahu tidak? Pak Budi mendapatkan award, mendapatkan penghargaan sebagai Heroes of the Year, menjadi salah satu orang dari ribuan orang yang menjadi kandidatnya. Dan dari Indonesia saat itu hanya ada 2, salah satunya adalah Pak Budi ini. Ia pun berangkat ke Amerika bersama dengan istri dan anak-anaknya untuk menerima penghargaan itu. Wow, luar biasa ya. Dari pengorbanan dia batal pergi keliling dunia, sampai ia bisa membuat suatu panti asuhan, sebuah sekolah yang besar, hingga ia mendapatkan penghargaan di Amerika Serikat. Keren sekali ya.